Bambang Tri ditangkap. Jadi apa? Nggak anu Pak, istilahnya nggak sabaran. Sebenarnya kalau orang benar paham hukum, tuntaskan dulu di pengadilan, selesaikan dulu sampai tuntas hasil keputusan pengadilan, baru ditangkap. Kalau pengadilan memutuskan Bambang Tri fitnah, kalau Bambang Tri benar, otomatis MPR harus melakukan tanggung jawabnya. Nah, ustaz-ustaz seperti inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau dibiarkan terus-menerus berkeliaran, maka pasti akan membahayakan, terutama menjelang tahun 2024. Isu-isu seperti ini pasti dijadikan sebagai panggung-panggung politik. Jadi kedoknya ceramah agama, tetapi yang dihembuskan adalah kebencian, provokasi, hoax. Nah, sampai kapan ini bisa berakhir? Karena itu satu-satunya jalan, polisi harus tegas menindak orang-orang seperti ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabatku semua dimanapun juga berada, tidak pernah berakhir berita terkait soal Bambang Tri. Beredar video seorang ustaz, kalau saya lihat gayanya ini ustaz Wahabi ini, Salafi Wahabi. Di tengah-tengah jamaahnya sepertinya dia lagi membawakan ceramah tausiah agama. Tetapi itulah Ustaz Kadrung, justru kemudian yang dibahas adalah masalah politik, masalah hukum, ikut-ikutan mengomentari apa yang dialami oleh Bambang Tri, menganggap bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu terlalu dini. Karena bisa saja katanya apa yang dituduhkan oleh Bambang Tri ini terbukti. Padahal kita tahu semua bahwa yang disangkakan ke Bambang Tri ini, kemudian kenapa dia ditangkap, itu karena penistaan agama dan ujaran kebencian. Artinya tidak ada hubungannya dengan pelaporannya terhadap Jokowi yang terkait soal tuduhan ijazah palsu. Nah, ustaz-ustaz seperti inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau dibiarkan terus-menerus berkeliaran, maka pasti akan membahayakan, terutama menjelang tahun 2024. Isu-isu seperti ini pasti dijadikan sebagai panggung-panggung politik. Jadi kedoknya ceramah agama, tetapi yang dihembuskan adalah kebencian, provokasi, hoax. Nah, sampai kapan ini bisa berakhir? Karena itu satu-satunya jalan, polisi harus tegas menindak orang-orang seperti ini. Para ustaz-ustaz munafik, ustaz-ustaz yang menjadikan mimbar-mimbar sebagai wahana untuk melancarkan nafsu politiknya. Coba kita simak potongan videonya. Dan silakan sahabat-sahabat menilai sendiri, yang memberi komentar di kolom di bawah. Bambang Tri ditangkap. Jadi apa? Nggak anu Pak, istilahnya nggak sabaran. Sebenarnya kalau orang benar paham hukum, tuntaskan dulu di pengadilan, selesaikan dulu sampai tuntas hasil keputusan pengadilan, baru ditangkap. Kalau pengadilan memutuskan Bambang Tri fitnah, kalau Bambang Tri benar, otomatis MPR harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi ini
pengadilan belum selesai, masih proses. Sehingga akhirnya pakar-pakar hukum di Indonesia minta, sudah bubarkan fakultas hukum seluruh Indonesia. Dan tidak ada faedahnya. Jadi ketidakadilan itu tampakkan betul di Indonesia. Sehingga pakar-pakar hukum pidana itu sampai ini bobrok. Baru kali ini dikatakan hancurnya hukum di Indonesia. Ketidakadilan yang nampak benar-benar vulgar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu 2022 setelah muncul kasus Sambo. Ternyata mafia. Dahsyat. Menggurita. Oke, sudah dilihat kan bagaimana ocehan Ustaz ini? Itulah sebenarnya pentingnya pemerintah mengeluarkan aturan soal penceramah. Siapa-siapa yang berhak ceramah. Karena kebanyakan di antara mereka hanya menjadikan mimbar-mimbar ini sebagai panggung politik. Dan kalau terus-terusan seperti ini, maka jangan salahkan rakyat Indonesia kalau kemudian mengambil tindakan ekstrim memerangi ustaz-ustaz seperti ini. Dan kita juga tahu bahwa ketika misalnya hal tersebut benar-benar dilakukan, maka sudah pasti kita dianggap orang yang membenci agama Islam. Padahal kita ini Islam. Ya, notabene-nya mereka hanya menjadikan Islam sebagai kedok untuk merebut kekuasaan. Lagi-lagi disitulah masalahnya. Kalau kemudian agama dibawa-bawa masuk ke panggung politik, pasti akan merusak. Seperti yang dilakukan oleh ustaz ini. Yang seharusnya memberikan pengajaran soal agama, sehingga orang semakin kuat pemahaman beragamanya. Jadi henti-hentinya saya serukan bahwa ustaz-ustaz seperti ini seharusnya dikerangkeng oleh kepolisian. Jangan dibiarkan berkeliaran terus-menerus mencuci otaknya masyarakat. Karena masyarakat hari ini itu betul-betul berada dalam kebimbangan. Ketika melihat orang-orang yang berjubah, pakai jenggot, dikiranya itu adalah orang yang ahli agama. Padahal sesungguhnya mereka adalah para pembual. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan jubah agama untuk menghancurkan agama dari dalam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan saya kira sejarah sangat jelas. Kalau kita bicara soal bagaimana runtuhnya Islam, ya itu karena itu tadi. Agama dibawa-bawa masuk ke dalam ranah politik. Dan kalau itu terjadi, maka pasti kita akan selalu gesekan. Sebut saja misalnya bagaimana Sunni dengan Syiah sampai hari ini hancur-hancuran di Timur Tengah. Itu karena apa? Karena mereka membawa paham mereka masuk dalam panggung politik. Yang seharusnya paham itu tidak dalam kerangka dibawa dalam konteks politik, tetapi mesti dijalankan dalam kehidupan kita, terutama dalam beribadah. Nah, tapi beda dengan mereka yang ada di luar sana. Dan paham-paham itulah, pola-pola itulah yang akan dibawa masuk di Indonesia. Kenapa pilihannya Indonesia? Saya kira jelas. Indonesia ini adalah muslim mayoritas, sehingga dengan gampang diaduk. Kesyukuran terbesar kita karena masih ada ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta ormas-ormas agama lain yang masih pro NKRI yang terus berjuang, terutama Nahdlatul Ulama. Nah, kalau misalnya NU juga sudah berpaling gerah misalnya karena orang-orang seperti ini dibiarkan terus-menerus berkeliaran untuk melampiaskan nafsu politiknya, maka saya yakin suatu saat juga orang-orang NU akan berdiam diri dan cukup melihat-lihat saja. Akhirnya terjadi chaos. Nah, kita tidak berharap itu terjadi. Jadi catatan pentingnya saya kira adalah
memang hari ini masih dibutuhkan ketegasan oleh pihak aparat kepolisian. Termasuk saya kira teman-teman DPR mesti memikirkan bagaimana ada regulasi yang mengikat terhadap para penceramah, sehingga tidak sembarang yang melakukan ceramah agama. Ya memang harus betul-betul ahlinya. Dan saya kira di Indonesia ini cukup banyak. Bukan lagi cukup banyak, tapi sangat banyak. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, para kiai yang sejuk, yang memang nawitunya mendidik umat untuk menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.